Suatu sore, induk buaya menyuruh anaknya untuk menangkap seekor monyet. "Anakku, tangkap dan bawalah seekor monyet. Ibu sangat ingin memakan hatinya untuk esok makan siang. Monyet itu tinggal di pohon yang sangat besar di pinggir sungai," kata induk buaya. Anak buaya sangat kebingungan bagaimana caranya ia menangkap seekor monyet dan membawa hatinya. Ia pun segera menyusun sebuah rencana. Ia pun langsung ke tepi sungai untuk menemui monyet tersebut dan mengajaknya berbicara. "Monyet, sedang apa kau duduk di sana sendirian? Lebih baik ikut denganku ke seberang sungai. Di sana banyak sekali buah-buahan yang segar yang biasa kau makan," kata anak buaya tersebut. Monyet sangat heran, tidak biasanya buaya mengajaknya berbicara, apalagi mengajaknya untuk mencari makanan. "Baiklah buaya kecil, tapi aku tidak bisa berenang," jawabnya. "Tidak usah khawatir, naik saja kau ke punggungku," kata anak buaya tersebut. Monyet pun tanpa berpikir panjang segera menuruti perkataan buaya. Ia pun naik ke punggung buaya. Buaya segera membawanya ke seberang sungai. Tiba-tiba buaya tersebut mulai menyelam. "Hei buaya kecil, jangan, aku tidak dapat bernapas," kata monyet. Namun sudah terlambat, mereka sudah berada di dalam air. Saat buaya kembali lagi ke permukaan air, monyet sangat lega dapat bernapas kembali. "Kenapa kau membawaku menyelam? Aku sangat kesusahan untuk bernapas," kata monyet sedikit kesal. "Hahaha, karena aku sangat ingin mengambil hatimu untuk makan siang ibuku," kata buaya tersebut. Monyet sangat terkejut mendengar perkataan buaya tersebut. Ia pun segera mencari akal. "Hei buaya kecil, seharusnya kau bilang jika menginginkan hatiku. Aku tidak membawanya karena aku takut hatiku terkena air," jawab monyet santai. "Hah, aneh sekali. Di mana kau meninggalkannya? Apakah di pohon yang kau duduki tadi?" kata anak buaya keheranan. "Iya, benar sekali. Jika kau menginginkannya, kita harus kembali mengambilnya," jawab monyet. Anak buaya pun percaya yang dikatakan monyet. Anak buaya pun berenang kembali ke pinggir sungai bersama monyet. Sesampainya di pinggir sungai, monyet segera melompat dan lari menaiki pohon. Dari dahan pohon tersebut, monyet itu mengejeknya sambil tertawa. Anak buaya pun sadar bahwa dirinya sudah ditipu sang monyet. Perkataan monyet itu adalah untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Anak buaya merasa marah dan kesal, namun ia tidak dapat mengejar monyet yang sudah berada di atas pohon. Anak buaya kembali pulang ke rumahnya tanpa membawa hasil. Pada suatu hari, hiduplah seorang buaya yang tengah kelaparan. Dia belum makan selama 3 hari, dan kini perutnya keroncongan. Apakah dia akan selamat? Ikuti terus keseruannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana. Saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Buaya yang Serakah. Yuk kita dengarkan dongengnya. Pada suatu hari di sebuah hutan hiduplah seekor buaya yang sedang kelaparan. Ia belum makan selama 3 hari. Dia pun pergi mencari mangsanya masuk ke dalam sungai. Tidak begitu lama, dia melihat bebek yang sedang berenang. Buaya itu pun mendekati bebek tersebut. Ternyata bebek itu sudah mengetahui kedatangan buaya. Bebek itu pun berlari sekuat tenaga supaya tidak dimakan buaya. Tetapi bebek itu tetap saja tertangkap karena buaya lebih cepat berenang daripada bebek. Ketika buaya akan memakan bebek, bebek tersebut berkata, "Jangan makan aku buaya, dagingku ini terlalu sedikit untukmu yang berbadan besar," kata bebek itu sambil ketakutan. "Apakah yang kau katakan itu benar, bebek?" tanya buaya yang sudah tidak sabar. "Iya buaya, lebih baik kamu makan saja kambing yang ada di dalam hutan, karena daging dia sepertinya cukup banyak buat kamu, buaya," seru bebek itu. "Apakah benar itu, bebek? Karena aku tidak melihat ada kambing di sini," seru buaya kepada bebek. "Apakah kamu mau aku antar?" tanya bebek. "Iya, kamu harus mengantarku, karena kalau kau bohong, aku tidak ragu-ragu untuk memangsamu. Hahaha, selain itu, aku tidak tahu di mana kambing itu berada," jawab buaya. Mereka pun pergi
ke tempat kambing berada. Sesampainya di sana, buaya berkata, "Wah, kamu betul sekali, Bebek. Ternyata di sini banyak sekali kambing." "Terima kasih, Bebek. Kamu sudah mengantarku ke sini," kata buaya. "Sama-sama, buaya," jawab Bebek. Tidak menunggu lagi, Bebek itu pun segera berlari sekencang mungkin menjauhi buaya yang kelaparan, agar tidak dimakan buaya. Lalu buaya itu pun mendekat ke salah satu kambing yang tidak jauh dari sungai. Kambing itu pun melihat ke arah belakang, ternyata sudah ada buaya di belakangnya. Dia pun berlari-lari sekencang-kencangnya supaya tidak dimakan buaya. Tetapi sayangnya dia tertangkap. Kambing itu pun berkata kepada buaya, "Buaya, kamu itu tidak pantas memakan aku karena dagingku jauh lebih sedikit dibandingkan gajah di sana. Apakah yang kau katakan itu benar?" Tanya buaya. "Iya, buaya, aku tidak pernah berbohong. Coba kamu lihat sendiri di seberang. Aku yakin kamu akan puas dengan melahapnya. Tapi kamu harus mengantarku ke tempat gajah itu." Kambing lalu mengantarkan buaya yang kelaparan untuk menemukan gajah yang dimaksud. Dan tak lama kemudian mereka menemukannya. Buaya itu pun menghampiri anak gajah yang sedang minum di pinggiran sungai secara diam-diam supaya tidak ketahuan. Setelah jaraknya dekat, buaya itu langsung menggigit kaki gajah itu. Tetapi karena kulit gajah itu tebal, dia kesusahan untuk menggigitnya. Buaya terus berusaha menggigit kaki gajah. Anak gajah itu pun memandang buaya tersebut dengan kakinya yang kuat dan segera berlari memberitahu keluarganya. Tidak lama setelah itu, ibu dari gajah tersebut datang dan mengejar buaya itu supaya tidak memakan anaknya. Buaya itu pun lari, menjauhi ketakutan dari induk gajah dan anaknya. Buaya menyesali ada yang terjadi kepadanya. Seandainya dia tidak mengikuti keinginan untuk mendapatkan mangsa yang besar, mungkin dia sudah mendapatkan makanan dari awal. Kini dia kembali kelaparan dan berusaha mencari makanannya kembali memulai dari awal. Demikian dongeng buaya yang serakah. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan kebaikan dari cerita tersebut. Dan semoga menghibur teman-teman yang merasa terhibur. Terima kasih, sampai jumpa lagi di cerita lainnya. Dadah! Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Raihani Putri dari kelas 4A. Saya akan menceritakan dongeng Itik Buruk Rupa. Di sebuah desa di dekat sungai, hiduplah keluarga bebek. Ada Pak Bebek, Ibu Bebek, dan telur-telur bebek yang sedang dierami. Pak Bebek sangat senang saat telur-telur yang telah dierami Ibu Bebek menetas satu persatu. Wek, 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 bunyi anak-anak bebek yang telah menetas dari telur. Wah, suasana rumah mereka menjadi amat ramai. Pak Bebek dan Ibu Bebek sangat menyayangi bebek-bebek kecil yang baru menetas itu. Namun sayang, telur bebek yang terakhir menetas ternyata berbeda dari saudara-saudaranya. Ok, 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 begitu bunyi anak bebek yang terakhir. Mengapa yang terakhir menetas sangat berbeda suaranya denganku? Tanya Pak Bebek dengan penuh keheranan. Mungkin karena dia baru menetas, makannya jadi berbeda, jawab Ibu Bebek. Tetapi perbedaannya terlalu mencolok. Ibu Bebek dan Pak Bebek memiliki warna tubuh kuning keemasan dan berparuh oranye. Sedangkan anak bebek yang terakhir ini memiliki bulu yang hitam dan berparuh coklat. Wajahnya pun tak secantik saudaranya. Saat menyusuri hutan, dia membiarkan bebek kecil buruk rupa itu tertinggal jauh. Saudara-saudara bebek kecil pun terus mencerca si bebek kecil. Bahkan Ibu Bebek tidak mau mengakui si bebek kecil buruk rupa sebagai anaknya. Sungguh malang nasib bebek kecil buruk rupa itu. Dia tidak bisa berenang. Dia ditinggalkan begitu saja oleh Ibu Bebek dan saudara-saudaranya.
Hatinya amat sedih dan setiap hari dia menangis sendirian di tepi. Tiba-tiba datang 2 ekor bebek yang sama buruk rupanya dengan dirinya. Kedua bebek buruk rupa itu mencoba menghibur bebek kecil yang sedari tadi menangis sendirian. Tak lama kemudian datang induk 2 bebek tersebut. Ia kebingungan mencari 2 anaknya yang tak kunjung pulang. Ketika menemukan anak-anaknya bersama bebek kecil buruk rupa itu, ia menghampiri bebek kecil. "Mengapa kamu menangis, makhluk manis?" tanya induk itu. "Aku tertinggal sendirian di sini. Aku dibiarkan begitu saja oleh indukku karena aku amat buruk rupa." Seekor kelinci dengan seekor anjing petani. Di salah satu perkebunan yang luas, hiduplah seekor anjing yang sedang mencari kelinci untuk dijadikan santapannya. Anjing tersebut memang dilatih agar mampu mengejar hewan yang sedang mengganggu perkebunan milik petani. Daun jagung milik petani kerap dimakan oleh kelinci, sehingga menyebabkan hasil panen berkurang dan membuat tumbuhan tersebut tidak tumbuh dengan baik. Itulah sebabnya sang petani meletakkan anjing tersebut di situ. Paginya, sang anjing tersebut berkeliaran di kebun. Karena indera penciuman yang sangat tajam, dia mampu mencium kelinci dari jarak yang cukup jauh. Ia menemukan seekor kelinci yang sedang asik memakan daun jagung muda milik petani. Segera sang anjing berlari mengejarnya. Namun ternyata kelinci tersebut melompat. Karena indera pendengaran yang sangat tajam, dia mengetahui gerak-gerik sang anjing. Terjadilah kejar-kejaran di antara mereka berdua. Akhirnya sang anjing menyerah. Ia memutuskan untuk beristirahat sebentar di bawah pohon, lalu pulang ke rumahnya. Saat sang anjing tersebut di bawah pohon, ternyata ada seekor gagak yang baru saja melihat peristiwa tersebut. Sang gagak berkata, "Tidak kusangka seekor kelinci dapat mengalahkan seekor anjing." Segera sang anjing itu menjawab, "Apakah kau tidak melihat perbedaan yang mencolok di antara aku dan kelinci tersebut?" Sang gagak bertanya, "Tidak, aku tidak melihatnya. Memangnya perbedaan apa yang kau maksudkan?" "Aku berlari dan mengejarnya itu karena aku ingin mendapatkan makanan, sedangkan dia berlari dan menjauhiku agar hidupnya selamat. Suatu keinginan dapat berpengaruh atas besarnya suatu usaha," kata anjing tersebut. Teman-teman, hikmah yang dapat kita pelajari adalah semua makhluk hidup mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Seperti seekor anjing yang memiliki indera penciuman yang sangat tajam, namun tidak memiliki indera pendengaran yang peka. Dan juga begitu pula sebaliknya dari seekor kelinci. Dan hikmah yang kedua adalah suatu keinginan dapat berpengaruh atas suatu besarnya usaha. Sekian dari saya Najwa Zahra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tintara dari kelas 5B ingin bercerita tentang 3 ekor babi dan seekor serigala. Pada suatu hari, di dalam hutan ada keluarga babi yang terdiri dari 3 anak babi dan 1 ibu babi. Ibu babi mengajarkan agar mereka mandiri dan
berwaspada kepada serigala. Lalu mereka membuat rumah masing-masing. Babi pertama membuat rumah dari jerami kering karena mudah didapatkan. Babi kedua membuat rumah dari kayu rapuh karena dia malas memotong batang pohon. Mereka senang karena rumah mereka sudah jadi. Lalu mereka mendatangi babi ketiga dan melihatnya. Mereka menertawakannya karena rumah babi ketiga belum jadi. Namun babi ketiga menghiraukan kakak-kakaknya. Dia tetap melanjutkan membuat rumah. Saat rumah mereka telah jadi, mereka masuk ke dalam rumah. Ternyata ada seekor serigala yang mengintai mereka sejak tadi. Lalu serigala pun mendatangi rumah babi pertama dan mengetuknya. Tapi babi pertama tidak menjawabnya. Karena tidak dijawab, serigala pun meniup rumah babi pertama. Lalu babi pertama pergi ke rumah babi kedua. Dan mereka berdua berpelukan karena ketakutan. Serigala pun memanggil lagi, tapi mereka tidak menjawab lagi. Lalu serigala pun meniup rumah babi kedua sampai hancur. Mereka berdua pun berlari ke rumah babi ketiga. Namun saat serigala meniupnya, serigala merasa kesal karena tidak bisa menghancurkan rumah babi ketiga. Setelah meniup rumah babi ketiga, akhirnya pun serigala merasa lelah dan kembali pulang ke dalam hutan. Babi pertama dan babi kedua pun meminta maaf ke babi ketiga karena telah menertawakannya dan telah mengejeknya. Lalu mereka pun berjanji tidak akan melakukannya dan akan membuat rumah seperti babi ketiga yang aman dan kokoh. Dari cerita ini hikmahnya, kita tidak boleh mengejek, tidak boleh malas, tidak boleh menertawakan saudara kita, dan kita harus mengikuti babi ketiga yang rajin, tidak malas, baik. Demikian ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kucingnya mengeong. Kira-kira kenapa ya? Mungkin kalian cerita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza akan mendongengkan cerita memberi lonceng pada kucing. Meow, meow, meow. Kucing mengeong-ngeong ketika melihat tikus-tikus berkeliaran di depannya. Tanpa menunggu lama, kucing cepat-cepat mengajar tikus-tikus yang berkeliaran. Dan si kucing melahap satu tikus yang melamun. Melihat salah satu anggota keluarganya dilahap si kucing, keluarga tikus yang lain cepat-cepat melarikan diri karena takut sekaligus marah. Setelah kejadian itu, setiap mereka mendengar si kucing mengeong, meow, 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 mereka cepat-cepat bersembunyi karena takut dilahap si kucing. Sementara para tikus ketakutan, si kucing malah senang karena tikus-tikus berkeliaran dan memakan makanan yang ada di dapur karena ia bisa memangsa mereka. Suatu hari, keluarga tikus berkumpul. Mereka akan mencari cara agar terbebas dari si kucing. Tikus-tikus masih sangat ketakutan dan hidup mereka terganggu karena si kucing masih berkeliaran.
Keluarga tikus bingung. Mereka hanya ingin tahu kapan si kucing datang dan kapan juga si kucing pergi, agar mereka tidak tertangkap begitu saja. Ya, karena emang cukup sulit mengusir seekor kucing. Ketika keluarga tikus bingung, tiba-tiba seekor tikus muda mempunyai rencana yang bagus. Aha, aku punya ide, kata tikus muda. Apa idemu? Tanya tikus yang lain. Menurutku, ini adalah cara yang cukup sederhana, kata tikus muda. Apa caranya? Jelaskan pada kami, perintah tikus lain. Kita akan membuat lonceng, dan kita akan mengalungkan lonceng itu di leher si kucing. Jadi setiap ia datang, kita akan tahu melalui bunyi lonceng itu. Jelas tikus muda. Itu ide yang bagus, aku setuju, sahut tikus-tikus yang lain. Semua tikus merasa senang. Rencana ini belum pernah terpikirkan oleh mereka semua. Semua tikus berjingkrak-jingkrak kegirangan. Tiba-tiba, seekor tikus tua menghentikan kegembiraan tersebut. Kata tikus tua, aku setuju dengan idemu, tapi pertanyaanku, siapa yang akan mengalungkan lonceng itu kepada si kucing? Semua tikus pun terdiam. Mereka semua memikirkan kembali rencana itu. Rencana yang bagus tersebut menjadi percuma, karena semua tikus tidak melakukan sesuatu terhadap rencana itu. Nah, hikmahnya, jika membuat rencana, pikirkan secara detail dan segera lakukan sesuatu terhadap rencana tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Ironisa dari kelas 4A akan menceritakan dongeng Rubah dan Burung Bangau. Pada suatu hari ada seekor rubah tengah jalan-jalan di sekitar hutan. Ia kemudian berpikir bahwa hari ini cuaca cerah dan ia bisa pergi memancing. Kemudian ia pun mempersiapkan alat untuk memancing dan segera bergegas menuju telaga yang ada di tengah hutan. Saat tiba di telaga, ia mendapati ada burung bangau di sana sedang seberang. Ia pun menyapa sembari mengeluarkan pancingannya. Hai bangau, apa yang kamu sedang lakukan? Rubah pun membayangkan bahwa ia akan memperoleh ikan yang banyak untuk makan malamnya. Bangau pun menjawab, aku sedang berenang sambil menikmati air telaga yang sejuk membasahi buluku. Jawab bangau sembari menggepakkan sayapnya. Rubah pun memancing dan tak lama kemudian pancingannya bergetar. Ia pun bergegas menarik pancingannya dan menyaksikan seekor ikan di sana. Dengan penuh sukacita ia berkata, asik, aku akan pesta besar nanti malam. Bangau, apakah kamu mau makan malam di tempatku? Tanya Rubah sambil membereskan alat memancingannya. Bangau pun mengiyakan ajakan Rubah dan tepat waktu makan malam Bangau datang ke rumah Rubah. Tok tok tok, sembari membuka pintu rumahnya, Rubah berkata, silahkan masuk. Mereka pun duduk di meja makan yang sudah tertata rapi. Bangau merasa amat lapar karena aroma masakan yang mengundang selera. Baunya sangat harum, tentu saja rasanya enak. Akhirnya makanannya dihidangkan. Rubah memasak sup ikan dan meletakkannya di mangkuk kecil. Menyaksikan hal tersebut, Bangau sedih karena paruhnya yang panjang. Tentu saja ia tidak bisa memakan sup di mangkuk kecil tersebut. Akhirnya sang Bangau hanya menatap dan terdiam melihat hal itu. Rubah bertanya, Bangau, kenapa kamu tidak makan? Kamu tidak suka paruhku panjang sehingga tidak bisa dipakai untuk memakan sup di mangkuk kecil tersebut. Jawab Bangau. Rubah pun menjawab, maafkan aku Bangau, namun yang ku
punya hanya mangkuk kecil ini, tapi kamu tidak perlu bersedih karena aku sudah menemukan jalan keluar. Akhirnya Rubah pun mengambil sebuah rantang dan mengisinya dengan sup sampai penuh. Ini bawalah rantangnya pulang dan kamu bisa menikmati makan malamnya di rumahmu, ujar Rubah. Kemudian Bangau pun menjawab, terima kasih Rubah, kamu baik sekali. Besok giliran aku yang akan mengundangmu makan malam di rumah. Baper. Teman-teman mau tahu kelanjutan cerita ini? Ya udah, aku mau ceritain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Angga Wijaya, kelas 4C. Di sini saya akan mendongengkan cerita yang berjudul Semut dan Belalang. Pada suatu hari, sekelompok semut bekerja keras mengumpulkan makanan untuk menghadapi musim dingin. Nyam. Sementara belalang hanya bersenang-senang dalam menghadapi musim dingin tiba. Tidur dan bernyanyilah yang ia lakukan setiap hari. Musim dingin pun tiba. Belalang setengah mati kedinginan dan kelaparan. Lalu ia mendatangi semut untuk meminta makanan. Tok. Lapar. Tetapi semut tidak membagi makanan itu karena ia berpikir bahwa ia sendiri juga bersusah payah untuk mengumpulkan makanan tersebut. Pada akhirnya, belalang terdapat dirinya lemah karena kelaparan. Sementara sekelompok semut terlihat bahagia dan senang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Siska Primitiva dari kelas 4 SDN Sariwangi. Saya akan mendongengkan yang berjudul Semut dan Merpati. Pada suatu ketika di musim panas ada gerombolan semut yang sedang berjalan dan membawa makanan di atas kepala mereka. Mereka terlihat sangatlah kompak. Pemimpin mereka memberikan aba-aba ketika harus melangkah dan berbelok. Semut tersebut selalu mengikuti petunjuk sang pemimpin hinggalah tiba mereka di sarangnya. Sesudah meletakkan hasil bawaan, mereka berpisah untuk menjalankan tugas lain. Ada salah satu semut yang masih muda. Ia penasaran dengan dunia yang ada di luar sarangnya. Ia pun akhirnya izin kepada pemimpin untuk pergi dan melihat dunia luar. Pemimpin pun menjawab, anakku, apabila engkau hendak pergi untuk jalan-jalan, boleh saja. Namun, engkau hati-hati karena di luar sarang ini dunia amatlah luas dan kejam. Pesan pemimpin tersebut. Sesudah menyiapkan bekal, semut pun pamit kepada pemimpin. Pak pemimpin, aku akan pergi sekarang juga. Pemimpin menjawab, hati-hati di jalan dan cepatlah pulang. Tak jauh dari sarang, ada sungai yang airnya sangat jernih. Karena ingin tahu, semut muda pun berjalan dan menelusuri lembah. Ia memanjat pohon dan rerumputan berkali-kali ia berjalan. Dengan tak kenal lelah, ia pun melihat mata air jernih dan memandang untuk minum. Ketika dekat dengan mata air tersebut, ia bingung karena letak mata air lebih tinggi dibandingkan tanah letak ia berpijak. Ia pun naik ke atas batang rumput. Ia hampir berhasil. Ia terpeleset dan jatuh ke dalam mata air. Ketika ia sedang kesulitan bangun, ada seekor merpati yang hendak menyelamatkan merpati tersebut mengambil daun dan pohon dan sampai jatuh ke dekat semut muda. Dengan susah payah, semut muda langsung segera naik ke atas daun. Ia pun berterima kasih kepada burung merpati. Hai burung merpati, aku berterima kasih karena engkau telah menyelamatkan nyawaku, kata semut muda. Merpati pun menjawab, iya, sama-sama. Semut, apa yang sedang engkau lakukan di sini? Aku sedang menjalankan untuk
Melihat dunia di luar sarang semutku, jawab semut. Ketika sedang mereka bercakap-cakap, tiba-tiba ada bahaya yang tengah mengintai. Ada seorang pemburu yang hendak menembak merpati. Merpati pun langsung bergegas terbang meninggalkan semut sendiri. Menyaksikan kejadian itu, akhirnya semut pun berlari ke arah pemburu yang menggigit kakinya. Akhirnya pemburu tersebut kesakitan merintih. Merpati berkata, "Terima kasih burung merpati karena engkau telah menyelamatkan saudara nyawaku." "Sama-sama burung merpati, engkau telah juga menyelamatkan nyawaku," jawab semut. Akhirnya mereka pun segera berpisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaina Azmi Aliani, kelas 5C dari SDN Sariwangi. Kali ini saya akan membacakan dongeng yang berjudul Serigala Berbulu Domba. Di suatu hari, terdengar suara aungan serigala di dalam hutan. Au, au. Rupanya serigala amat kelaparan, karena tidak ada seorang pun yang mau memberi makan untuknya. Serigala menjadi sangat marah kepada seluruh penduduk di desa dan kepada binatang-binatang lainnya. Suatu hari, serigala menyusuri desa terpencil. Dia melihat ke kanan dan ke kiri, berharap ada binatang yang bisa dimakan. Tak lama kemudian, serigala melihat banyak domba sedang beristirahat di kandang. Dia pun mendekati kandang domba itu. "Mbe, mbe, mbe," teriak semua domba di dalam kandang. Si gembala segera menghampiri domba-dombanya itu. Melihat kedatangan gembala, serigala bergegas meninggalkan kandang domba tersebut. Serigala merasa kesal karena tidak bisa memangsa domba-domba itu. Keesokan harinya, saat serigala berjalan menyusuri desa, dia menemukan kulit domba yang tergeletak di tepi jalan. Serigala pun mendapat ide. Ia segera mengambil kulit domba itu dan memakainya. Ya, ia akan menyamar menjadi domba. "Kali ini, aku bisa menyusup masuk ke kandang domba itu dan menyantap mereka satu persatu," ujarnya di dalam hati. Serigala bergegas kembali ke kandang domba. Pada hari pertama, dia memakan domba-domba kecil milik si gembala dengan mudah. Si gembala belum menyadarinya bahwa ada serigala berkulit domba yang masuk ke kandangnya. Suatu ketika, si gembala menghitung domba-dombanya. Ia terkejut saat mengetahui dombanya telah berkurang. "Wah, kemana perginya domba-dombaku ini? Padahal aku selalu mengawasi domba-domba ini setiap hari," ucapnya di dalam hati. Keesokan malamnya, si gembala sengaja bersembunyi di balik semak-semak. Tiba-tiba, serigala berkulit domba datang dan langsung menyantap domba-domba kecil lagi. Betapa marahnya si gembala ketika menyaksikan kejadian tersebut. Ternyata, selama ini yang memakan domba miliknya adalah seekor serigala yang memakai kulit domba. Si gembala pun segera menangkap serigala dan menghukumnya. Hukumannya adalah serigala dibiarkan di dalam kandang selama berhari-hari. Akhirnya serigala itu mati karena tidak diberikan makanan sedikit pun oleh si gembala. Hikmahnya adalah kita tidak boleh mengambil apa yang bukan milik kita, seperti serigala yang harusnya mencari makanannya di hutan, yang ini malah mengambil domba-domba milik si gembala. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si penggigit kuku. Sasa adalah kucing kecil yang bandel dan suka menggigit-gigit kukunya.
Sehari-harian kerjanya hanya menggigiti kukunya. Kalau kukunya baru tumbuh sedikit saja, langsung digigitnya. Setiap hari, Sasa dinasihati dan bahkan dihukum ibunya agar tidak menggigiti kukunya. Tapi percuma saja. Lalu ibunya mencoba cara lain. Sasa, katanya, kalau kau tidak menggigiti kukumu selama seminggu ini, nanti ibu beri hadiah kepala bandeng. Ibu Sasa juga menjanjikan mainan yang bagus-bagus. Tapi Sasa tetap menggigiti kukunya. Ibunya lalu mencoba cara lain. Keempat kaki Sasa dibalutnya dengan kain. Tapi Sasa menggigit-gigit dan menarik-narik balutan itu sampai terlepas. Lalu dia mulai menggigiti kukunya lagi. Akhirnya ibunya kesal dan membiarkan saja Sasa menggigiti kukunya. Pada suatu hari, Sasa bermain dengan 3 ekor temannya di kebun. Salah satu temannya mencoba memanjat pohon. Ternyata berhasil. Kedua teman lainnya segera mengikuti jejaknya. Ketiga ekor kucing itu berjalan di dahan-dahan, meloncat dari satu dahan ke dahan yang lainnya. Bahkan berayun-ayun, persis seperti permain akrobat. Sasa ingin pula memanjat pohon. Dia mengambil ancang-ancang, lalu meloncat ke pohon, mencoba memanjatnya. Tapi setiap kali tubuhnya meluncur lagi ke tanah. Berkali-kali dicobanya, tetap tak berhasil. Sasa jengkel sekali. Teman-temannya menertawakannya. Ya, memanjat pohon saja tak bisa. Ibu Sasa yang melihat kejadian itu segera mendekati anaknya. Sasa, katanya, kalau kau tidak selalu menggigiti kukumu, tentulah kau bisa memanjat pohon. Tanpa kuku, tak mungkin kucing bisa memanjat pohon. Dengan wajah muram, Sasa pulang ke rumah. Seharian itu, dia tidak menggigiti kukunya. Keesokan harinya juga tidak. Sasa tak pernah lagi menggigiti kukunya sekarang. Sebulan kemudian, Sasa sudah bisa memanjat pohon. Dia bahkan lebih cekatan dari semua teman-temannya. Sasa bisa berlari-lari, berayun-ayun, dan bahkan berjungkir balik di atas dahan. Ibunya kadang-kadang khawatir melihatnya, tapi dia tahu bahwa anak-anak kucing memang senang berbuat begitu. Jadi dia diam saja. Ketika di kota itu diadakan perlombaan memanjat pohon, Sasa menjadi juara pertama. Menyelamatkan kura-kura. Burung gagak, kura-kura, kijang, dan musang sudah lama menjalin persahabatan. Mereka sering berkumpul di bawah pohon besar dekat sebuah danau. Masing-masing akan bercerita tentang apa saja yang mereka alami. Seperti biasa, pagi itu mereka sudah berkumpul. Sampai hari agak siang, baru kijang dan musang yang datang. Gagak dan kura-kura belum tampak. Kijang dan musang pun jadi gelisah. Kemana mereka berdua ya? Gagak telah berjanji membawakanku udang besar di sungai, kata si musang. Tak berapa lama terdengar suara di udara. Maaf teman-teman, kata Gagak terengah-engah ketika sampai di depan rumah sahabatnya. Tadi aku menjemput kura-kura, tapi dia tidak ada di rumah. Aku sudah mencarinya di sekitar hutan dan tetap tidak bertemu. Sekarang aku akan mencari di pinggir hutan. Agar lebih cepat, kalian juga bantu mencarinya ya. Nanti kita akan bertemu di sini ketika matahari tepat di atas kepala. Baiklah, kami akan membantumu mencari kura-kura, seru kijang dan musang bersamaan. Dalam sekejap, Gagak sudah melesat ke udara dan menghilang dari pandangan dua sahabatnya itu. Pada suatu tempat, matanya melihat sahabatnya itu berada dalam jaring yang dipikul seorang pemburu saat itu. Sang Gagak langsung berpikir, kalaupun aku turun ke bawah, aku tidak akan bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan kura-kura. Lebih baik aku menyusun siasat bersama teman-teman terlebih dahulu. Gagak pun melesat menuju tempat pertemuan yang direncanakan, segera melaporkan apa yang telah dilihatnya kepada ketiga sahabatnya. Dan mereka langsung menyusun rencana untuk menyelamatkan kura-kura.
dari cengkraman sang pemburu. Tak lama kemudian, ketiga sahabat itu menuju tempat yang diceritakan Gagak melalui jalan pintas. Ketika sampai di jalan setapak, tiba-tiba musang dan rusa berkelahi. Pertarungan itu tentu saja menarik perhatian si pemburu. Jaring yang berisi kura-kura pun diletakkannya di tanah. Si pemburu itu penasaran dan memperhatikan pertarungan itu dari balik semak-semak. Rusa itu pasti kalah oleh musang. Setelah rusa itu jatuh, aku akan memanah musang. Aku akan mendapat 2 hewan sekaligus. Hari yang sungguh menguntungkan, pikir si pemburu. Melihat jaring kura-kura yang ditinggalkan begitu saja, Gagak pun datang untuk membantu kura-kura meloloskan diri. Cepatlah masuk ke dalam sungai sebelum pemburu itu tahu, kata Gagak ketika kura-kura sudah terbebas dari jaring yang membelenggunya. Gagak pun segera terbang dan memberi tanda pada kedua sahabatnya bahwa misi mereka telah berhasil. Saat itu juga pertarungan antara rusa dan musang terhenti. Si pemburu yang sejak tadi memperhatikan keduanya langsung terheran-heran melihat kejadian tersebut. Apalagi keduanya pun langsung melarikan diri ke dalam hutan. Kesialannya bertambah karena jaring berisi kura-kura yang ia letakkan begitu saja kini telah kosong. Kura-kura itu telah pergi entah kemana. Pesan cerita: persahabatan yang dilandasi dengan kesetiaan mampu menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi. Persahabatan ketiga hewan tersebut membuktikan hal tersebut. Mereka menolong sahabat mereka yang sedang mengalami kesulitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Maman Sujatman sebagai Ketua Komite SDN Sariwangi. Baik, kali ini Bapak akan mendongeng dengan judul Dongeng Kancil yang Licik dari daerah Bengkulu. Seekor kancil berlari-lari di jalanan setapak. Dengan riangnya, ia bernyanyi kesana kemari dan menyapa setiap kawannya yang ada di sana. Maka sang kancil sampailah ia di sebuah ladang. Yang ladang tersebut sedang ditumbuhi pohon mentimun. Hari yang sangat terik membuat sang kancil sangat haus sekali, sangat ingin sekali memakan mentimun. Tapi sang kancil berpikir, tidak bisa langsung masuk, jadi dia menunggu dulu yang punya kebun, yaitu petani yang memang masih ada belum pulang. Maka dengan sabar, sang kancil menunggu sampai Pak Tani tersebut pulang. Maka sore harinya, tibalah saatnya Pak Tani pulang ke rumah, maka sang kancil masuk ke kebun tersebut. Tentunya lewat pagar mungkin masuk di situ. Maka sampai di kebun, dia memakan mentimun yang muda. Dengan lahapnya dia memakan sampai kekenyangan. Akhirnya setelah kenyang, dia keluar. Kemudian setelah keluar, dia berpikir, besok aku akan datang lagi ke sini, ke kebun, untuk memakan lagi mentimun. Maka pagi-paginya, tiba-tiba Pak Tani datang dan dia melihat kebunnya. Waduh, ini kebun saya sampai rusak begini, kemudian timun-timun begitu banyak berserakan. Nih mungkin ada yang mencuri. Siapa dia yang mencurinya? Akhirnya Pak Tani meneliti, siapa ini yang mencuri, tapak menggigit dari mentimun gigi-gigi yang kecil. Akhirnya Pak Tani meneliti, kemudian Pak Tani membuat jebakan. Membuat jebakan di tempat mana tadi si kancil masuk. Akhirnya Pak Tani membuat jebakan, membuat lubang yang sangat dalam. Kemudian ditutupi dengan daun-daun
lubang tersebut sehingga tidak diketahui. Maka keesokan harinya, sore-sore seperti biasa, kancil masuk dengan bersiul. Dia tidak tahu di situ ada lubang. Begitu melangkah ke tempat tadi dia masuk, maka dia terjatuh ke dalam lubang. Gerbuk masuk ke dalam lubang. Lubang yang sangat gelap, yang tidak ada penghuni siapapun, gelap sekali. Akhirnya sejenak si kancil tersebut merenung, ya Allah, ada apa ini? Saya terjebak. Akhirnya dia ingat ke dalam satu mantra. Si kancil ingat satu mantra, maka dia bacakan, 4 esok hari akan kiamat. Masuklah ke lubang agar selamat. Dia berbicara sangat keras sekali. Akhirnya kedengaran oleh seekor tikus yang lewat. Maka tikus tersebut mendengar suara dari si kancil, maka tikus tersebut masuk ke dalam lubang. Kemudian diikuti oleh kambing, monyet, ular, dan lain-lain yang percaya terhadap mantra si kancil tersebut. Akhirnya lubang tersebut penuh dengan semua binatang yang masuk ke lubang tersebut. Maka menjelang pagi, lubang kecil itu sudah penuh. Tiba-tiba mereka mencium bau yang amat busuk dari lubang tersebut. Teman-teman, siapa di antara kalian yang kentut hingga baunya sangat mengganggu? Lubang ini terlalu sempit untuk kita, jadi yang kentut harus dilempar keluar. Begitulah cerita si kancil. Semua yang ada di situ terdiam dan memandang satu sama lain. Kemudian ada yang mengusulkan. Kata si kambing, kalau tidak ada yang mengaku, ayo kita periksa. Usul kambing yang disetujui semua hewan. Setelah diperiksa, ternyata yang kentut tersebut adalah si kancil. Maka si kancil dilemparkan keluar. Setelah berada di luar lubang, kancil mengucapkan, selamat tinggal pada teman-temannya. Selamat tinggal wahai teman-teman. Sampai jumpa lagi kawan-kawan. Maafkan aku yang telah menipu kalian. Hari ini kiamat ternyata tidak terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narti Kartika SPD. Saya dari SD Negeri Sariwangi. Pada suatu hari, ada seorang pemuda sedang mencari ikan di sungai. Dengan senangnya, dia mendapatkan ikan mas berwarna kuning. Lalu, karena kesenangannya, dia membawa pulang ikan mas itu. Wah, ternyata aku makan enak ya malam ini. Nah, setelah dibawa pulang ikan mas, merasa bahwa dia akan dipasak oleh sang pemuda. Maka dari itu, ikan mas menunjukkan perasaan sedih. Dan akhirnya, sang pemuda merasakan apa yang sedang dirasakan oleh ikan mas itu. Ya sudah, kalau kamu tidak mau dipasak sama saya malam ini, saya akan simpan kamu ya di kolam, kata sang pemuda. Akhirnya sang pemuda menyimpan ikan mas itu di kolam. Disayanginya ikan mas itu, diberi makan, disayanginya. Nah, lalu setiap pagi dia mencari makanan ke hutan dan juga ke sungai. Ikan mas merasa kasihan terhadap pemuda itu. Setelah itu, ikan mas merasa kasihan. Saya harus membantu pemuda itu. Kasihan dia mencari makanan sendiri untuk dia makan sendiri. Dengan akhirnya, sang putri ikan berubah menjadi seorang putri cantik. Tring!
Ulala, dia menjadi seorang putri yang cantik. Dia memasak, dia membuat makanan untuk makan malam pada waktu itu. Nah, seorang pemuda kembali ke rumahnya dan dia merasa terheran. Siapa yang memasak ya? Kok di meja sudah tersedia makan malam? Nah, dengan berapa hari berkali-kali ikan mas berubah menjadi putri dan akhirnya sering memasakkan untuk pemuda itu. Tetapi pemuda masih bertanda tanya, siapa yang memasak buat aku ya setiap sore? Nah, akhirnya seorang pemuda, besok aku harus mengintipnya, siapa yang memberiku makan. Nah, setelah itu seorang pemuda pergilah bekerja, tapi dia tidak benar-benar pergi bekerja. Sampai dia bekerja setengah hari, dia lalu pulang, lalu dia mengintipnya. Oh, ternyata putri ikan yang berubah menjadi manusia cantik, menjadi putri cantik, yang akhirnya dia memasak buat aku. Nah, setelah itu pemuda menegurnya, tapi karena merasa malu, putri ikan akan berubah menjadi ikan kembali, tapi ditegurnya sama sang pemuda. Akhirnya, sang pemuda juga mencintai putri ikan itu. Putri ikan itu dinikahinya oleh sang pemuda. Dia hidup bahagia, dia hidup saling mencintai. Hikmah dari cerita ini adalah bahwa kita harus saling mencintai dengan sesama, jangan saling membenci. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohman dari SDN Sariwangi, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat. Saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Seorang Suami dan Seekor Kucingnya. Alkisah, di sebuah perkotaan, hiduplah sepasang suami istri yang belum mempunyai putra. Di dalam rumah mereka memelihara seekor kucing yang manis dan cantik. Sang istri sangat senang dengan kehadiran kucing tersebut. Namun berbeda dengan seorang suami. Seorang suami itu tidak senang akan kehadiran kucing yang berada di rumahnya. Karena hal tersebut, maka sang suami mulai berpikir bagaimana caranya agar kucing tersebut bisa hilang dari rumah atau mungkin tidak ada di rumah. Akhirnya sang suami mulai berpikir bagaimana caranya untuk membuang kucing tersebut. Nah, untuk pertama kalinya kucing tersebut akhirnya dibawa oleh sang suami berjalan-jalan ke keluar rumah, mungkin di keliling komplek, lalu membiarkannya di situ. Lalu akhirnya sang suami pulang ke rumahnya dengan berharap bahwa kucing itu tidak akan kembali ke rumahnya karena dia sudah membuang di tengah-tengah komplek. Tapi alangkah kagetnya ternyata sang suami melihat kucing tersebut sudah ada di rumah, bahkan sedang tiduran di kesetnya. Sang suami akhirnya berpikir, kenapa bisa seperti itu ya? Akhirnya sang suami mulai berpikir lagi, mungkin aku terlalu dekat kali ya membuang kucing itu. Dengan rasa jengkel akhirnya dia mencoba lagi untuk membuang kucing tersebut untuk kedua kalinya. Dibawalah kucing tersebut, namun sekarang ditinggalkannya lebih jauh dari komplek. Mungkin di luar lebih jauh lagi dari kompleknya. Sang suami akhirnya berjalan pulang ke rumah sambil merasa senang. Dia berpikir bahwa kucingnya akan tertinggal di sana dan tidak akan kembali lagi ke rumah. Pada saat sampai di rumah, sang suami begitu kagetnya karena kucing yang tadi ditinggalkan di luar komplek itu ternyata sudah ada di dalam rumah. Bahkan kucing sedang melahap susu yang sudah disediakan oleh sang istri.
Akhirnya dia berpikir keras dan pusing, apa kucing ini bisa kembali. Lalu dia berpikir keras lagi untuk membuang kucing ketiga kalinya. Kali ini dia tidak akan berjalan kaki. Dia membawa kucing itu dalam mobilnya dan berkeliling-keliling di luar komplek, bahkan sampai ke kota besar, dan akhirnya membuang kucing tersebut. Pada saat itu justru malah dia yang bingung. Akhirnya dia yang tersesat. Dia nggak tahu jalan pulang kemana. Lalu akhirnya dia menelpon sang istri. Bu, apakah ibu tahu jalan pulang ini? Dari telepon tersebut terdengar suara samar seperti suara kucing. Lalu sang suami ini menanyakan sesuatu kepada istrinya. Apakah di rumah ada kucing? Lalu sang istri menjawab, kucing ada di rumah, bahkan sedang ada di pangkuan sang istri. Akhirnya sang suami pun menyerah dan akhirnya membiarkan si kucing ini tetap ada di rumahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Endah. Saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Si Cantik Cendrawasih. Di suatu hutan terdapat hewan yang terkenal sangat baik dan juga cantik, yaitu burung cendrawasih. Suatu hari, ia melihat seekor burung pipit yang sayapnya terluka. Lalu ia membantu mengobati burung pipit tersebut. Setelah diobati, burung pipit berkata, "Burung cendrawasih, terima kasih banyak kamu telah membantuku. Apa yang harus aku lakukan untuk membalas kebaikanmu?" Lalu burung cendrawasih menjawab, "Kau tidak perlu membalasnya, burung pipit. Aku akan sangat senang jika rasa terima kasihmu kau ganti dengan berbuat baik kepada orang lain." Akhirnya, burung cendrawasih mengantarkan burung pipit pulang ke rumah. Burung pipit berpikir apa yang harus ia lakukan untuk membalas kebaikan burung cendrawasih. Tiba-tiba, burung pipit mendengar suara ketukan pintu di rumahnya. Tok, tok, tok. "Burung pipit, apakah kau ada di rumah?" kata bebek. Burung pipit membukakan pintu untuk bebek. "Ya, bebek, ada yang bisa aku bantu?" Bebek menjawab, "Akhiran ini aku tidak enak badan, burung pipit, sedangkan makananku sudah habis. Maukah kamu membantuku untuk mencari biji-bijian?" kata bebek. Lalu burung pipit menjawab, "Aku merasa sangat senang membantumu, bebek. Namun saat ini aku tidak bisa membantumu karena sayapku masih sakit. Sebagai gantinya, kau boleh mengambil makananku. Ketika aku sudah sembuh, aku berjanji akan membantumu." Lalu burung bebek sangat senang mendengar jawaban burung pipit. Akhirnya bebek bertanya kepada burung pipit, "Apa yang harus aku lakukan untuk membalas kebaikanmu?" kata bebek. Lalu burung pipit menjawab, "Kau tidak perlu membalasnya, bebek. Kau cukup menggantikannya dengan berbuat baik kepada hewan lain." Pada suatu hari, bebek melihat anak bangau yang sedang kelaparan. Kebetulan, ia sedang membawa cacing yang sangat banyak. Lalu ia teringat apa kata burung pipit waktu itu. Akhirnya, ia membantu anak bangau tersebut dengan memberikan cacing yang ia bawa. "Terima kasih banyak memberikan cacing kepadaku. Jika tidak ada engkau, aku mungkin akan mati. Apa yang harus aku lakukan untuk membalas kebaikanmu, bebek?" kata anak bangau. "Bangau, kau cukup berbuat baik kepada hewan lain." Lalu anak bangau menjawab, "Baik, bebek, aku akan mengingat pesanmu." Akhirnya, anak bangau tumbuh menjadi bangau dewasa. Ketika ia sedang berjalan-jalan di hutan, ia mendengar suara rintihan dari seekor hewan. Saat ia mencari suara rintihan tersebut, ternyata rintihan itu berasal dari burung cendrawasih. Burung cendrawasih tersebut ternyata kakinya terjebak oleh jebakan pemburu. Burung bangau pun bergegas menolong burung cendrawasih sebelum pemburu datang.
Akhirnya kaki burung cendrawasih terbebas dari perangkap burung. Lalu burung cendrawasih berterima kasih kepada burung bangau. Terima kasih atas bantuanmu burung bangau, aku akan meneruskan kebaikanmu kepada hewan lain. Memang seharusnya begitu, itulah yang dikatakan bebek kepadaku. Jawab burung bangau yang tidak mengetahui bahwa sebenarnya kebaikan yang ia lakukan ke burung cendrawasih itu adalah sebagai balasan waktu cendrawasih membantu burung pipit. Dari cerita ini, kita dapat mengambil hikmah bahwa kebaikan akan dibalas kebaikan. Oleh karena itu, kita jangan lupa untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.